Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Embun pagi kali ini telah terjadi perubahan jam tayang, pemirsa semua. Jadi kita yang biasanya dari jam 6:30 sampai jam 7:30, kali ini ada perubahan karena ada sesuatu hal. Jadi dimulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dimaklumi untuk semua. Alhamdulillah, embun pagi mengudara kembali di Rabu pagi ini dengan keadaan kita, dan mudah-mudahan juga semua sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita telah hadir guru kita semua yang insya Allah bisa memberikan kita tausiah yang sejuk, tausiah kita yang penuh kedamaian dan penuh dengan ilmu ya. Kita mulai aja tadi ya. Oke, siap. Kali ini kita dengan tema rahmat Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa menyimak ini dengan seksama. Silakan Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad SAW ya. Pagi ini kita akan melanjutkan tentang rahmat Allah lanjutannya. Jadi kemarin kita sudah dengan berjamaah salat, dengan baca Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan, rahmat Allah itu akan mengalir kepada orang yang istiqomah dalam berbuat baik. Karena ada di sini, ihfazillah tajidhu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, engkau akan merasakan hadirnya Allah. Nah, peliharalah hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Nah, kalau Allah sudah hadir, pasti rahmat Allah mengalir. Ya. Ada yang melihara dengan duha. Duha itu baik ya, tapi akan menghadirkan Allah dengan duha bila memelihara duha itu. Terus pelihara. Nah, baca Quran itu baik, tapi baca Al-Quran kalau rutin akan menghadirkan Allah. Tahajud itu amal yang baik, tapi kalau tahajud terus kita pertahankan, kita pelihara, maka akan merasakan hadirnya Allah melalui tahajud. Ada juga yang kebaikan sedekah, silahkan. Selain tiap Jumat sedekah. Nah, jaga tuh sedekah itu. Nanti kita akan merasakan hadirnya Allah dengan sedekah. Nah, orang-orang yang istiqomah itu Masya Allah ya, yunfikuna fis-sarra wa dharra ya. Dia tetap berinfak walaupun dalam keadaan punya ataupun tidak punya. Walaupun tentu bentuknya berbeda ya. Ketika dia punya harta, dia bersedekah dengan harta. Terus dia bersedekah, dia pelihara sedekahnya. Karena melihara sedekahnya, maka dia akan merasakan hadirnya Allah melalui sedekah. Nah, kalau nggak punya, ya tentu bisa berkurang jumlahnya. Yang penting kita rutin terus. Nah, bisa bersedekah dengan doa, bisa bersedekah dengan ramah, bisa bersedekah dengan memberikan nasihat, itu bentuk sedekah. Makanya sempat tadi malam ada seorang guru ya, kawan saya yang cerita, Ji katanya, ini gimana pahalanya? Kita ngajar sudah 25 tahun katanya. Banyak murid-murid saya sudah lebih dari saya. Saya bilang tulus ikhlas. Karena ngajar pun amal soleh ya. Itu mengajar itu amal soleh. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mengajar Al-Quran dan mengamalkannya. Jadi karena mengajar itu termasuk mengubah nasib orang lebih baik ya. Memang guru-guru SD gitu ya tidak pernah jadi profesor. Tapi profesor pernah jadi murid guru SD ya, itu yang luar biasa ya. Nah, karena itu teruskan berbuat baik, karena mungkin itu ladang pahala kita kan di situ ya. Karena ladang pahala di situ, maka tulus ikhlas kerja keras. Saya senang ya kalau orang teman-teman yang datang sebelum waktunya, pulang juga melewati waktu jam pulang, karena lojanya luar biasa ya. Nah, jadi ihfazillah tajidhu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Nah, kalau Allah sudah hadir, pasti rahmat Allah mengalir. Nah, makanya ada orang dapat rahmat Allah dengan rutinnya duha. Rahmat Allah dengan rutin baca Al-Quran. Rahmat Allah dengan rutin dengan khatam Al-Quran. Ada yang rahmat Allah rutin dengan
qobla ba'da salat wajib, ya, qobliyah ba'diyah. Ada yang rutin dengan berjamaah salat. Semakin rutin istiqomah, maka semakin banyak kesempatan mendapatkan rahmat Allah. Saya temukan ya orang-orang yang istiqomah itu, Masya Allah ya, katanya Imam Syafi'i itu setiap bulan Ramadan 60 kali ya tampuran. Allah. Itu ya. Allah. Itu Masya Allah. Rek hadir kumaha Allah ya. Kepada orang-orang yang seperti beliau ya. Saya temukan ada orang yang tahajud 40 tahun. Tahajud tidak putus 60 tahun. Ada seorang ibu tahajud tidak putus 70 tahun ya. Itu saya rasakan, saya tanya gimana Ustadz, ringan badan itu. Jadi kalau sudah dia memelihara hubungan dengan Allah, dia akan merasakan baru nikmat hidup ini kalau sudah menyembah Allah. Makanya waktu saya sholat tarawih di satu tempat, ada program kan satu malam itu 1 juz Pak Agung ya. Ya. Memang 11 rakaat tarawih witirnya ya, tapi lama kan, lama itu. Karena tarawih itu kan ar-rihu, artinya angin yang nembak pelan-pelan. Jadi sholat tarawih sholat yang pelan-pelan. Artinya selama tidak capek berdiri silahkan. Kalau capek boleh sambil duduk gitu kan. Itu tarawih itu, jadi santai. Nah, duduk terus berdiri. Tapi ada seorang bapak ya, lama sekali, terus semuanya sempurna. Berdiri, sujudnya. Saya sendiri 2 kali duduk witir, malah duduk saya karena capek memang. Nah, pulang saya tanya, Pak sudah lama ikut tarawih di sini? Ini tahun keempat Ustadz katanya. Saya ikut senang Pak ya, alhamdulillah Bapak sempurna terus itu, berdirinya tidak berubah terus dari awal sampai akhir. Saya 2 kali duduk, bahkan waktu witir saya duduk Pak, karena memang saya capek. Resepnya apa gitu kan? Nah, beliau mengatakan begini, mungkin Ustadz katanya bersandar kepada kekuatan fisik. Kalau saya berusaha tarawih berdiri lama itu bersandar pada kekuatan iman. Allah. Nah, kalau iman yang berbicara, waduh saya cium tangan. Masya Allah. Saya nggak nyangka jawabannya itu ya. Yang kebayang saya itu pasti ini pensiunan polisi nih, karena namanya berdiri gitu kan. Ternyata saya bersandar pada kekuatan iman. Nah, beliau mengucapkan hadis itu. Katanya, nah Rasul mengatakan, pelihara hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Kalau Allah sudah hadir, berdiri berapa jam pun kuat katanya. Kalau Allah sudah hadir, infak berapapun dia keluarkan. Kalau sudah hadir Allah katanya, nggak mungkin Allah kalah dengan ngantuk. Nggak mungkin Allah kalah dengan kebutuhan pribadi. Dan ini Masya Allah, man arafallah lam yakun man khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Dia tinggalkan istrinya, dia izin sama anaknya, dia izin sama cucunya, izinkan saya pergi tarawih, katanya ingin berdua dengan Allah. Man arafallah lam yakun ma'al khalqi. Siapa yang mengenal Allah, dia tidak akan betah dengan makhluknya. Dan ini luar biasa Pak Mu ya. Lagi betah dengan cucu ngomong adan, dia bawa cucunya atau tinggalkan cucunya? Masa Allah kalah dengan cucu ya? Gitu ya. Lagi bercanda, bercengkrama dengan istri dan anak, tiba-tiba ngomong adan duhur, berhenti dulu. Karena Allah diutamakan. Makanya harkatut ta'ah dalilul ma'rifat katanya. Kualitas taat itu barometer mengenal Allah. Jadi kualitas taat itu barometer mengenal Allah. Kalau sudah yakin dengan Allah, pastilah dia akan merasakan rahmat Allah itu hadir di situ. Itu yakin di situ. Dia yakin dengan sholat lama, dia yakin dengan tahajud, dia yakin dengan duha, dan keyakinan itulah yang melahirkan kekuatan yang luar biasa. Orang terdahulu itu rata-rata tidak banyak ya. Tapi karena keyakinannya itu, Pak Agung ya. Naja awwalu hadil ummah bil yakin. Kejayaan umat terdahulu itu karena keyakinannya. Jadi kalau orang sudah nggak yakin dengan doa, tidak mungkin doa jadi senjata. Kalau orang sudah tidak yakin dengan kitab sucinya, tidak mungkin Quran merasakan nikmat. Kalau dia tidak yakin dengan tahajudnya, tidak mungkin dia mau tahajud. Pasti dia lebih banyak tidur. Kalau dia tidak yakin dengan duha, tidak mungkin dia duha. Ya. Nah, kalau dia tidak yakin dengan zikir, dia tidak mau berzikir. Dan awalnya itu adalah ihfazillah tajhizu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Kalau ingin merasakan Allah ada nggak? Pertahankan rutin itu. Tahajud rutin terus, akan merasakan oh Allah ada. Jangankan baru itu, baru berdoa saja. Ya Allah bangunkan saya jam 2. Saya yakin minimal ngulisik gitu. Ya.
Allah tuh ada itu. Nah, kedua berangkat haji. Kalau sudah berangkat haji, kita akan menghadirkan Allah dalam diri kita. Karena pengorbanan haji itu kan rasul ibadah, puncaknya ibadah. Kalau kita ibadah fisik, ibadah harta, ibadah mental, belum lagi saya merasakan ketika jalan dari Arafah ya sampai Masjidil Haram, ini sampai bengkak-bengkak ya. Cuma nikmat di situ. Cuma nikmat. Itu yang dalam hadis, Allah sangat mencintai orang yang bajunya kotor, badannya lusuh karena konsen kepadaku. Suaranya serak dengan talbiyahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Para sahabat tuh sampai Mekah tuh sampai suara nggak ada. Kalau bukan karena kecintaan kepada Allah, dia tidak mungkin. Jadi rahmat Allah itulah yang mendorong orang itu betah beribadah. Rahmat Allah itulah yang mendorong itu mau berkorban demi kepentingan agama. Untuk inilah, mari kita pelihara hubungan dengan Allah. Pelihara hubungan dengan Allah. Sedekah rutin terus. Nah, nanti sudah sedekah, ingin nambah yang lain silahkan. Karena menggali sumur yang dalam lebih baik daripada tambah kolam yang dangkal. Luar biasa. Istilah-istilah dikojokkan gitu. Oh ini terus. Nah, pelihara hubungan dengan Allah, pasti akan merasakan hadirnya Allah. Kalau Allah sudah hadir, pasti rahmat Allah akan hadir dengan sendirinya. Gitu Pak Agung ya. Iya. Baik, luar biasa pemirsa di rumah. Kita lanjut dulu tadi bentar tadi. Oke, siap. Baik pemirsa di rumah, semakin menarik ini tentang keyakinan ini luar biasa ya. Yang kita butuhkan saat ini adalah bangsa ini secara keseluruhan adalah bentuk sebuah, hari ini kita telah kehilangan keyakinan, kehilangan harapan gitu ya di tengah pandemi yang hampir 2 tahun ini ya. Mudah-mudahan dengan segala keyakinan, dengan segala kekuatan harapan kita bisa kembali lagi. Pemirsa di rumah, kita kembali lagi, kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini, silakan. Baik pemirsa Bandung TV, kembali lagi di Embun Pagi Islam Memberi Solusi yang kali ini tayang setiap hari Rabu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi ya. Tadi kita lanjut lagi tentang keyakinan tadi, karena ini luar biasa tadi. Apa yang menjadi concern kita semua, bahwa kita itu harus semakin yakin dengan pandemi ini gitu, karena toh juga ada banyak juga yang memang bisa survive, bahkan bisa lebih luar biasa gitu kan. Coba Tad. Jadi ini wayam guruna wayam gurullah wallahu khairul makirin dalam Quran itu ya. Mereka punya rencana, jangan lupa Allah tuh punya rencana kepada setiap individu. Wallahu khairul makirin, dan pastilah rencana Allah itu yang terbaik. Makanya apapun yang terjadi, apa pandemik atau yang lainnya, husnudonlah kepada Allah. Husnudan billah min husnil ibadah. Baik sangka kepada Allah termasuk ibadah yang terbaik. Makanya satu sana cara udah orang sudah bilang nyangakeun Gusti. Virus milik Allah, kami milik Allah. Berikan kemampuan kami untuk mencegah gitu kan. Nah, orang yang dekat kepada Allah itu apapun skenario manusia, pasti skenario Allah itu yang terbaik. Makanya jangan takut berlebihan. Kalau takut berlebihan biasanya jadi syirik malah. Nah, karena nanti disanggap andad itu saingan Allah. Kan banyak orang yang cinta itu penting, tapi cinta membabi buta. Nah, cinta itu buta, tapi jangan membabi buta. Takut itu bisa, tapi jangan berlebihan. Sampai lupa sholat, lupa ke masjid, lupa berdoa. Disangkanya akal bisa menyelesaikan masalah. Itu yang diingatkan oleh Al-Quran, fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Bilang kau punya rencana, tawakal, gitu kan? Karena akal itu kalau nggak dibarengi tawakal itu mentok itu. 2 tambah 2 4. 2 tambah 2 5 kurangi 1. 2 tambah 2 6 kurangi 4. 6 kurangi 2. Lama-lama angka itu habis ya. Dan ada yang pasti ternyata, yaitu Allah. Makanya imbangi keimanan dengan masalah yang cukup berat ini. Iman kita harus tambah tebal. Karena orang yang di saat masalah banyak, iman tidak ada, pasti dia akan laksana diterik matahari, banjir besar kan. Rumput pun dia ronjang gitu. Rumput, gini-gini. Disangkanya akan menyelesaikan masalah. Jadi yang nggak usah panik. Justru kepanikan itulah katanya setengah kematian ya katanya. Kalau sudah panik biasanya cepat meninggal itu orang. Biasa saja lah. Menghadapi anak biasa saja, kasih nasihat. Karena Allah itu tidak melihat hasil. Tapi Allah melihat usaha maksimal. Nah, satu. Yang kedua, jangan lupa ketika Allah menyayangi hambanya,
pasti Allah berikan berbagai ujian. Nah itu anggap ujian. Kalau ujian itu lulus tidak lulus ya. Kalau cobaan sabar atau aral. Nah apakah masih ingat kepadaku di saat aku beri penyakit, di saat aku beri kekurangan rezeki, di saat aku beri anak nakal, gitu kan? Itu saat itu ujian yang sangat berat. Siapa yang terbaik amalnya di saat ujian cukup berat. Kita tidak ada artinya ya ujian yang kita rasakan dibandingkan orang terdahulu. Nggak usah bicara sahabat terlalu jauh, para wali terlalu jauh. Orang-orang yang sukses itu ternyata berawal dari perjuangan yang luar biasa ya. Saya ketemu orang yang Masya Allah ya, ketiga panti asuhan. Jadi panti asuhan tiba-tiba jadi kepala dinas ya. Terus saya tanya, Kang resepnya apa gitu. Saya yakin Pak Ustadz, setiap makhluk Allah tuh ada rencana Allah. Saya minta berjalan di program Allah. Yang penting dimanapun berada, jangan bikin marah Allah. Pancinglah perbuatan kita, berbuatlah sesuatu yang memancing rahmat Allah. Kalau sudah rahmat Allah, apa yang kita impikan jadi kenyataan. Walaupun cukup lama ya. Saya sempat merenung lihat Bandung ya. Pulang ke rumah, saya ngobrol. Saya tadi ketemu dengan Kang Haji, saya bilang, cerita. Begitu yakin dengan rencana Allah yang terbaik. Yang penting, hidup ini jangan bikin marah Allah. Dalam kondisi apapun ya. Luar biasa. Karena orang baik itu tidak mungkin jatuh ke lubang 2 kali ya. Ke rumah susah, ekonomi eueuh, dengan Allah putus hubungan kan. Jadi masa, terus akhirnya saya ngobrol. Penting, ya Allah bila ini terbaik di hadapanmu, beri kesempatan aku punya ini, punya ini, punya ini. Tapi kalau nggak baik, lebih baik jauhkan kami dari punya ini. 27 tahun ya, kemudian saya bisa bikin balkon yang lihat ke Bandung itu, dan ternyata yang terbaik mungkin buat Allah begitu. 27 tahun ya? 27 tahun lihat Bandung gitu, enak gitu kalau sore-sore atau malam ya, kena lampu begitu. Makanya yang kedua, yakini bahwa setiap makhluk itu ada program Allah. Nah yang ketiga, jangan lupa ketika menghadapi masalah cukup berat itu, Allah berikan kekurangan pada setiap makhluknya, tapi jangan lupa Allah juga berikan kelebihan. Maksimalkanlah kelebihan kita untuk mengatasi masalah. Karena dalam kondisi tertentu, akal itu jadi solusi. Walaupun tetap harus diimbangi dengan tawakal gitu ya. Ada masalah yang beres karena potensi kita. Saya temukan seseorang yang hidupnya itu dari hari ke hari hanya susah terus ya, susah terus. Hanya dia putuskan, saya ingin tenang batin Kang katanya, keluar kerja, terus apa, bikin perusahaan. Minta apa? Minta solusinya gimana? Harus siap gagal. Tapi jangan lupa, gagal itu modal sukses. Kalau benar menyikapinya, tidak ada di dunia ini orang yang langsung jadi, tidak, pasti gagal dulu. Luar biasa. Makin sering gagal berarti makin banyak modal, saya bilang. Oh gitu ya, iya. Kau di kantor sukses, tapi belum tentu di bidang lain. Bikin kue, pada itu ITB ya, bikin kue segala macam. Berawal tidak sengaja ternyata disitulah sukses. Tapi dia problem karena ilmunya kan nggak sesuai dengan pekerjaannya. Nah ini gimana? Karena dia mikir, saya khawatir mengkhianati ilmu, sedangkan ilmu yang didapat itu modalnya besar Pak Ustadz. Ayah saya sampai habis kebun, habis sawah katanya. Buat nyekolahin itu. Nyekolahin itu kan. Tapi kerjaan saya cuma ini. Jadi saya sampaikan, cari ilmu itu kewajiban. Tapi kalau kerja keahlian. Nah karena keahlian bisa jadi antara ijazah dengan kerjaan beda. Nah, karena itu maksimalkanlah keahlian kita, pasti akan ayyusihal maisah, mengubah taraf hidup kita. Buktikan sama orang tua bahwa saya walaupun kerja begini bisa menghasilkan yang lebih dari orang yang sekolah. Luar biasa. Akhirnya keluarganya diumrohkan. Dan ini Masya Allah. Kan jualan makanan itu, kalau jualan makanan rugi terus pasti bodoh orang ini. Karena ikan saja kan beli per kilo, jual per potong. Coba, itu kan kebayang gitu kan. Sayuran beli per kilo, dijual per potong. Nasi itu dibeli, beras itu per kilo kan, dijual per piring. Pakai cetak lagi piringnya sebesar gini kan. Itu benar, itu orang bodoh kalau orang dagang nggak untung-untung ya. Akhirnya saya bilang, saya sempat itu dapat ilmu, berawal tidak sengaja. Makanya tidak usah takut untuk mencoba. Karena akal itu berawal dari mencoba. Karena mencoba itulah orang itu bisa berhasil. Makanya kerja itu katanya ada batasnya ya. Saya ketemu orang, Kang di mana? Di salah satu BUMN ya. Itu di Mekah ngobrol.
Saya Ustaz 5 tahun aja lah di situ. Loh kenapa? Saya tahu gajinya besar banget. Nah, salah satu direksi. Saya kerja itu sambil mencari ilmu. Karena nggak enak karena di bawah tunjuk orang lain. Benar 5 tahun keluar. Rupanya benar cari ilmu. Dia bikin produk, ditawarkan ke tempat kerjanya dulu, jelas menolak ya, gengsi ya. Akhirnya dibeli oleh orang luar negeri. 30M itu royaltinya. Jadi terlalu lama kalau orang bertahan di situ sampai tua gitu kan, karena hidup ini kan harus punya prestasi. Dan prestasi itu berawal dari keluarnya dari satu tempat. Al-wahdah khairum min jalisuk. Hidup menyendiri lebih baik daripada bergabung tapi kita tidak berkembang. Luar biasa ini. Artinya juga perlu lingkungan, perlu circle yang bagus ya tadi ya. Banyak orang yang bertahan di satu tempat biasanya walaupun tidak salah ya. Betul, tidak salah bekerja sambil mencari ilmu. Makanya di sini ada sampingan, ada terus begitu, sampingan ada, karena menghidupi orang banyak itu kan pahala. Nah, begitu Pak Bung. Baik pemirsa di rumah, masih bisa interaktif ya di line kami di 022 7214 214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740 ya. Hanya bisa lewat WA, tidak bisa lewat telepon. Silakan pemirsa di rumah. Sebelum ada yang bertanya, saya ini ada beberapa netizen yang menanyakan tadi di 551 nih, menyikapi berbagai ikhtilaf tadi yang makin kesini dengan adanya media sosial, baik YouTube, Facebook ataupun IG misalkan ya, Instagram. Itu terjadi debat kusir atau debat yang hampir nyaris tidak pernah beres gitu tadi ya. Itu selalu saja gitu ya, ikhtilaf itu kita gimana tadi menyikapi itu biar kita juga tidak emosional juga atau tidak juga berprasangka yang lain-lain. Ada hadis yang bagus ya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada. At-turuku ilallah ka'adadi anfasil halki ya. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Allahu Akbar. Itu. Jalan menuju Allah sangat banyak sebanyak napas makhluknya. Sebut umpamanya ya, ini mungkin terlalu subjektif buat saya. Cuma ini bisa setuju bisa tidak ya. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU. Oh, Muhammadiyah jalan menuju Allah dengan apa? Sosial. Panti asuhan, rumah sakit kan ya. Oh, itu luar biasa, panti jompo. Nah, nanti ternyata bukan hanya ini jalan kepada Allah itu. Kalau Persatuan Islam pokoknya akidah. Nah, kalau NU pokoknya dalam metode. Itu semuanya jalan menuju Allah. Makanya dalam Al-Quran itu gini, al-musyrikuna minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladahim farihun. Orang musyrik itu berharap Islam itu pecah beberapa kelompok sehingga merasa bangga dengan kelompoknya masing-masing. Ikut ormas silahkan, tapi hindari fanatisme ormas berlebihan. Gitu. Karena adanya Ustadz Fulan bukan berarti Ustadz A jelek. Ada Ustadz A bukan berarti Ustadz C jelek. Masing-masing punya potensi berbeda ya dan berlebihan. Tugas kita adalah kalau perlu dalami semua literatur ormas Islam. Kalau perlu tukar literatur ya. Bagus itu ya. Nah, tukar literatur. Oh, ternyata dalilnya ini. Saya waktu itu gini. Saya agak lama ya di satu ormas. Berikutnya ormas yang lain ikut juga ya, ikut. Kok beda-beda saya bilang. Ternyata kebetulan membahas masalah sholat ya. Nah, ada wajah tuh, ada Allahumma ba'in, ada Allahu Akbar kabiran, ada subhanallah. Nanti doa iftitah saja berdasarkan ilmu tuh sampai 9 macam. Allahu Akbar. Semuanya diberikan oleh Nabi. Sampai saya sempat merenung, ini kenapa Rasul kok berbeda-beda ya memberikan ilmu itu. Ternyata Rasul itu sangat toleran, memberikan satu doa sesuai dengan karakter sahabat. Ya Allah. Banyak ini. Apa doa iftitah ya Rasulullah? Kata Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah itu namanya Abdullah. Beliau sering melihara kucing ya. Orang nyebut Abu Hurairah, bapak kucing ya. Jadi kalau beliau mau makan dia periksa kucingnya. Kalau kucingnya sudah gemuk, baru makan. Nah, sekarang kan jatah kucing diambil ya. Rasul ngasih doa, Allahumma ba'in baini wa baina khataya, itu hadis Muslim. Teman-teman kita dari Persatuan Islam Muhammadiyah pakai doa itu. Datang lagi Sayyidina Ali, ya Rasul ajarkan kepadaku doa iftitah. Karakter Sayyidina Ali itu Masya Allah, menjaga pandangannya. Sampai Rasul ngasih gelar karramal wajah. Semoga Allah memuliakan wajahnya kan. Ngasih doa wajah tu wajah lidadi fatal samawati. Itu dipakai teman-teman kita dari NU sebagian ya. Ada juga yang Sayyidina Abu Bakar, doanya beliau itu termasuk seorang sahabat yang cepat menangis ya.
an-nadam gitu, menyesal karena perbuatan dosa, menangis, melihat penderitaan orang itu menangis. Kalau orang kena bencana, kita nggak bisa apa-apa karena kita juga lagi kena bencana ya, kita berdoa sambil nangis, itu tangisan kemanusiaan. Tafakkaru fi sa'atin khairin min ibadati lailatin. Merenung sejenak untuk menentukan, untuk memikirkan nasib orang yang kena bencana itu lebih baik dibandingkan ibadah semalam suntuk. Sampai saat pulang pastikan cerita ke Pak Agung, cerita ke ini, cerita, akhirnya ada solusi di situ. Karena sering menangis, Rasul ngasih gelar rajulun asifun, laki-laki yang sering menangis. Nah, akhirnya ngasih doa Allahu Akbar kabiraun. Nah, karena itu sikap yang kedua memperluas ilmu. Jangan sampai kita merasa paling benar. Kita harus siap jadi gelas kosong. Nah, siapapun bisa masuk. Nah, kalau orang yang fanatik kelompok berlebihan itu merasa penuh terus, aja nggak mencari ilmu. Makanya ada yang tidak boleh bosan di dunia ini, salah satunya mencari ilmu. Terus saja mencari ilmu, terus cari ilmu. Minimal baca, dengar silaturahmi. Itu salah satu cara untuk mengatasi fanatisme kelompok yang berujung kepada perpecahan kan. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kibarkan silaturahmi. Saya kalau tenis meja kemarin dari teman-teman yang beda salatnya sama-sama saja, sama-sama. Karena ternyata ra'sul ilmi al-mudarah, puncak ilmu itu toleransi. Luar biasa. Kalau orang itu sudah toleran, itu menunjukkan ilmunya tinggi. Di rumah saja, apa seorang ibu punya suami baik atau tidak? Tolerannya ada nggak? Kalau suami toleran kepada istrinya, itu suami ilmunya bagus. Kalau istri toleran sama suaminya, itu termasuk ilmunya bagus. Identik dengan lapang dada juga tadi. Lapang dada. Karena makin toleran orang itu, kata Nabi, makin tinggi imannya. Dan Islam itu turun toleran. Makanya tidak mengenal kasta kan. Nabi itu Masya Allah, saking tolerannya nih, lapang dada. Lagi makan kan kurma, ada yang kentut. Semua tahu yang kentut itu si A. Rasul mengatakan siapa yang makan kurma harus wudhu semuanya. Akhirnya sholat bersama. Sahabat pada kaget. Akhirnya setelah sholat Rasul mengatakan siapa yang menutup aib sahabatnya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Itu saking tolerannya, mengerti perasaan sahabat malu ya gitu ya. Nah, untuk ini yang hilang salah satunya sekarang ini adalah toleran. Kalau toleran sudah hilang, makanya iman sudah hilang. Karena al-imanu wal mudaratu qornan jami'an. Toleran dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang beriman itu toleran. Kalau toleran sudah hilang, maka iman sudah hilang. Ikhtilaf itu jembatannya toleran. Kalau sudah jembatannya toleran, Imam Syekh Hujaimi itu pernah ditanya gini, saya suka kunut nih, tapi imam tidak kunut. Apa tindakan kita? Karena toleran, ikut kunut. Nah, saya kunut, imam tidak kunut. Karena toleran, tidak kunut. Kenapa? Kata beliau, al-khilafu syarrun. Bertengkar itu jelek. Allahu Akbar. Apapun alasannya, paseate goreng. Ya. Makanya lebih baik diam daripada tambah nyala pertengkaran. Nah, as-samtu zainul lil alim. Diam itu hiasan orang yang berilmu. Begitu ya. Nah, gitu Pak Agung ya. Ikhtilaf itu ya. Luar biasa. Terima kasih ini. Baik, pemirsa, silakan masih bisa line interaktif ya di line 7214214 atau di 0812216740. Masih ada lagi tadi ya beberapa netizen ini yang luar biasa ini menanyakan. Nah, ini nih di 065 menyikapi tentang sholat Jumat yang dua rombongan tadi ada ya dua bagian, ini gimana terkait secara fikih atau juga secara kepatutan kan? Sebetulnya Islam itu kan nyaman ya, Islam itu nyaman. Selamat menyelamatkan, bikin nyaman orang itu. Kalau sholat sudah tidak nyaman, sebutlah ada yang sampai ke jalan, ada menghalangi orang yang lewat gitu kan. Sedangkan jalan milik umum kan di situ. Betul, luar biasa. Nah, masjid juga sudah berdesakan, maaf, keringat segala macam. Apalagi sekarang sedang pandemi, harus menjaga jarak segala macam, tidak masalah. Tapi tetap afdalus as-salatu alal waktu itu lebih baik. Salat tepat waktu lebih baik. Usahakan tetap ya cari yang satu rombongan. Usahakan. Tapi kalau kondisi darurat, kayak satu pabrik, saya pernah ngaji di satu pabrik.
Jumatan gimana di sini? Kok musolanya kecil? Kami malah 3 rombongan katanya. Jadi, karena mesin nggak boleh berhenti kan? Kalau berhenti pasti tidak ada penghasilan, sedangkan kami hidup dari sini. Al-hukmu idza daqa ittasa. Hukum itu kalau sudah sempit jadi luas. Jadi tidak ada masalah, silahkan. Yang penting dikomunikasikan. Makanya rata-rata masjid itu terus membesar. Ada yang naikkan ke atas, ke kanan, ke kiri, karena memang sudah mulai ingin sholat itu satu rombongan. Nah, satu grup lah di situ. Tapi karena sudah makin membludak, satu saat mungkin sampai 2-3 rombongan, 3 kali ya, nggak ada masalah. Khotib jadi payung gitu. Alhamdulillah lah gitu ya. Gak ada, tapi tetap cari yang awal. Oke. Diusahakan dengan sekuat tenaga. Sekuat tenaga ya. Kemudian kan kalau tentang khotib yang berceramahnya, misalkan ceramahnya dia lama, atau juga bacaan sholatnya juga lama, atau gimana? Sebenarnya komposisi yang bagus tuh gimana sih sebenarnya? Ya sebetulnya gini, bu'istu bimudaratin nas. Kata Nabi, saya diutus untuk toleran kepada manusia. Jadi Nabi itu sangat toleran. Ketika khutbah itu pasti pendek, suratnya pun pendek. Karena ketika sholat Jumat itu kan sebutlah karyawan, kadang-kadang 30 menit ya. 30 menit itu untuk Jumat, untuk makan siang. Nah, kalau khotib panjang, kemudian bacanya panjang, khutbahnya panjang, ini masalah ini. Makanya setiap masjid dianjurkan ada tim pemantau khotib. Nah, gitu ya. Nah, oh ini kayaknya ini terlalu lama, ingatkan. Saya juga sama. Tiba-tiba ada yang telepon, ini. Tadi suratnya surat apa Al-Waqiah umpamanya. Saya ingatkan, Kang, jangan lupa kita harus mempribumikan diri dengan kondisi jamaah. Kenapa kita dianjurkan lihat ke belakang? Jadi itu kan lihat, pilih ayun sepuh gitu kan, pilih ada orang yang di perjalanan. Nah, sangat baik kalau imam itu singkat padat, bacanya pun pendek. Karena inna dina yusrun, agama itu mudah. Jangan sampai dia bersandar pada agama kejadian yang jelek. Ini gara-gara imam panjang itu, jangan sampai begitu. Yang justru malah jadi antipati. Jadi antipati, bahkan bisa dipauk semalna. Saya itu, masya Allah, kadang-kadang, ya teman saya bilang, kalau kita kan kerjaannya cuma khotib baca kitab, baca kitab. Yang di perjalanan itu kan ada target. Luar biasa. Jam segini di sini, segini. Apalagi di kita itu Jumat tidak libur ya, tidak libur total gitu tadi. Kalau zaman Rasul, kenapa lama? Pernah ada saya riwayat, Nabi itu ceramah ya dari pagi sampai sore, karena beliau itu Nabi ya, gak ada yang jenuh. Nah, Allah. Nah ini yang beda ini benar. Nah ini ya. Ada nggak ada yang jenuh? Masya Allah saya bilang. Nah saat Jumatan Rasul suratnya panjang. Saya baca asbabnya apa? Karena Jumat zaman Rasul libur. Jumat itu libur. Makanya pernikahan banyak hari Jumat. Kemarin ada yang hari Jumat. Saya bilang itu jangan ngejar hari, liburnya yang dilihat. Karena makin banyak yang hadir, makin berkah. Begitu ya. Luar biasa. Tad, kita lanjut lagi tadi ya, karena ada beberapa menit yang lewat dulu. Baik pemirsa di rumah, sebelum kita lanjut lagi, kita lihat dulu beberapa pesan berikut ini, silahkan. Baik pemirsa di rumah, kembali lagi di Embun Pagi setelah memberi solusi. Di segmen 3 kita kali ini, di segmen terakhir, masih ada beberapa pertanyaan dari para netizen. Dan juga pemirsa di rumah juga bisa kontak kami di line interaktif kami ya. Silakan di 0227214114 atau di 081221116740. Dan masih ada beberapa pertanyaan dari netizen ini tadi tentang ini di 106 dulu tadi, hukum vaksin tadi, dengan berbagai asumsi yang sekarang ini masyarakat opininya makin kesini makin terbelah juga gitu ya. Apalagi dengan sertifikasi halal MUI itu yang masih kadang-kadang juga di satu sisi pernah haram, kemudian juga halal, kemudian kadang-kadang juga balik lagi. Jadi kita juga sebagai masyarakat biasa juga bingung. Coba tadi gimana tadi menyikapi ini semua? Sebenarnya pandemi itu jangan ditakuti ya, tapi harus disiasati. Nah, satu siasati dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar itu penting. Dan ciri makhluk berakal itu kan ikhtiar ya. Wa yaj'alu risya 'ala ladzina la yaqilun. Allah murka pada orang yang bertindak tidak menggunakan akalnya. Jadi akal harus difungsikan. Nah, di samping itu ikhtiar ritual. Ini penting itu ya. Nah, dengan ikhtiar itulah muncullah aneka asumsi gitu kan. Ini.
dan tidak ada paksaan, ya tidak ada sanksi kalau nggak divaksin. Makanya ada aturan kan yang kena paru-paru, yang ada penyakit apa tidak yang hamil kalau nggak salah. Betul, ya, yang hamil juga saya kira itu ambil itu bentuk ikhtiar. Dan vaksin itu bukan satu-satunya. Nah ini bukan satu-satunya penyembuh. Luar biasa. Nah katanya kan gini, ada 3 yang tidak beres dengan 3 dalam satu kitab. Satu al-ghina bil muna, ingin kaya dengan melamun. Allah. Nah, kedua as-sabab bil hudabi, ingin awet muda dengan nyemir rambut. Nah, itu ya. Angger guys, kolot gitu. Yang ketiga itu al-afiyatu bil adwiyati, ingin sembuh hanya mengandalkan medis. Oke. Nah, kalau vaksin dianggap medis, jangan lupa ada sembuh tanpa medis. Sampai sekarang ada yang tidak pernah vaksin sehat, luar biasa, aktivitas jalan fit biasa. Ah, makanya jangan dipaksakan. Tapi ada ikhtiar lain di luar vaksin. Saya ulang ya, ada ikhtiar lain. Ya bisa jaga jarak, bisa pakai masker, jaga imun. Dan jaga imun itu salah satunya dengan apa? Selalu happy ya. Nikmati kalau kerja itu bari heureuy, tapi ulang heureuikeun pagawean gitu ya. Nah, canda. Saya sempat merenung ya, orang yang senyum saja karena bahagia 15 menit sehari semalam dipastikan katanya usianya nambah 1 hari ya. Ada hadis rawihu qulubakum sa'atan pasa'atan, refreshing kalian saat-saat tertentu. Kenapa ya Rasulullah? Refreshing itu menyehatkan. Alhu wal abu, canda kalian, gurau kalian. Fa ini akrahu ayyakuna fi zinikum gitu. Sesungguhnya aku tidak senang dalam agama ini ada kekerasan. Orang yang sedikit-sedikit marah, dikit-dikit marah itu sedang sakit. Ya. Dan itu harus divaksin itu. Ah, itu yang pertama ya. Sebagai bentuk ikhtiar kita menghormati. Ya, sebagai bentuk ikhtiar. Tapi bukan satu-satunya penyembuh. Ada sehat tanpa medis, ada sehat tanpa vaksin, ada sehat tanpa obat kimia. Ada 7 kan? Ada yang disebut khasiat. Itu kawan saya kemarin sembuh dengan apa? Minum jahe katanya di jus dengan bawang putih. Itu ikhtiar kan ya? Nah, ada kawan saya kemarin saya nengok sekeluarga kena. Tiba-tiba 5 hari sudah sembuh. Saya bilang, ini kenapa? Baca Quran dikeraskan. Allah. Ya, ternyata baca Quran dikeraskan itu Pak Agung ya. Dia bilang, Ustadz, saya baru 1 surah dikeraskan, ternyata pernapasan lega. Rupanya baca Quran yang baik yang dikeraskan itu akan mengatur pernapasan lebih baik. Ya Allah. Saya tanya, kalau non-muslim gimana? Disuruh nyanyi. Tapi sembuhnya lebih lama karena tidak ada kha gitu. Tidak ada kha, tidak ada ain, tidak ada makhrajul huruf. Oh, itu seorang profesor loh yang bicara. Jadi gimana Bu? Luar biasa. Jadi saya kembalikan aja katanya. Ustadz, alhamdulillah saya sembuh. Ini sembuh yang lalu. Saya nengok ke rumahnya, anaknya, mantunya sembuh. Nah itu bentuk ikhtiar. Olahraga rutin itu bentuk ikhtiar. Ada kawan saya ya karantina mandiri dengan istrinya, yang lain tidak dengan istrinya karena khawatir nular. Kayak mun mau 2 anak ke budak usaha gitu kan. Kalau dia sudah janji sehidup semati, gering kabeh. Begitu diperiksa, begitu sembuh, teman-temannya meninggal 4 orang, dia selamat. Dan istrinya yang menemani 24 jam malah negatif. Ternyata bertemu dengan orang yang dicintai dan mencintai itu bisa menyembuhkan. Makanya alhamdulillah dengan karantina mandiri ini, dengan istri bisa sama-sama, dengan anak sama-sama, bisa sholat sama-sama, bisa menyaksikan cium tangan anak kepada ibunya, itu menyehatkan. Inna fis sholati syifaun, dalam sholat itu ada penyembuhan. Nah, yang ketiga jangan lupa terus konsultasi. Konsultasi medis, konsultasi herbal penting diimbangi. Karena bukan satu-satunya menyelesaikan masalah itu dengan kimia. Itu bagus ya. Luar biasa. Jadi begitu ya. Ini netizen yang menanyakan ini, jadi juga memang bukan jalan satu-satunya tadi. Bukan jalan satunya. Iya. Masih banyak. Apalagi sekarang itu saya sempat dulu gini ya. Tiba-tiba yang umroh tidak usah divaksin lagi gitu kan. Wah, alhamdulillah saya bilang, muncul lagi pernyataan. Kecuali vaksin tertentu baru bisa ke Mekah gitu kan. Itu masalah nego. Contohnya sih gak jual beli obat tuh nantinya. Kurang diperes gitu kan. Nah, jadi bukan satu-satunya penyembuh. Ada obat lain yang bisa menyembuhkan, gitu Pak Agung ya. Terima kasih Tad. Kemudian ada lagi Tad, ini di hukum pembagian, ini ada di netizen, ini juga lumayan di 323 nih, hukum pembagian waris yang bermusyawarahnya tuh
dengan emosi gitu tadi, dengan penuh ya, memang juga karena itu juga bukan darah daging kali apa, bukan darah ini tadi ya, bukan darah, jadi mungkin juga, dan sudah jadi cerita umum kalau waris itu akan jadi luar biasa, apalagi ini dengan dimusyawarahkan dengan emosional. Kita coba tanggapan. Begini ya, konflik itu terjadi satu karena peninggalan, kedua karena pernikahan. Kehadiran Islam itu apa? Menghindari konflik, minimal meminimalisir konflik. Dulu kan ada pembagian waris itu, pembagian peninggalan itu ada yang paling besar, anak paling besar, paling gede gitu kan. Paling kecil. Ada yang dengan berantem dulu tuh, sok gelut heula cenah. Sanu eleh cenah. Sampai gitu kan. Oh, sanu eleh tantang saeutik cenah. Ada juga yang kuat tidak tidur. Macam-macam itu adat itu ya. Nah, akhirnya Islam datang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang meninggal dunia itu kembali kepada Allah. Bukan hanya orangnya, hartanya pun kembali kepada Allah. Karena ketika meninggal dunia, dia sudah habis jatah rezekinya. Kalau sudah habis jatah rezekinya, kembalikan kepada Allah. Nanti Allah ngatur dengan bab waris. Nah, karena yang ngatur Allah, berarti orang yang meninggal dunia itu rezekinya diatur oleh Allah, dan kita tulus ikhlas diatur oleh Allah, berarti itu ibadah. Itu ibadah. Dan harus dengan kepala dingin, dengan kepala dingin. Nah, bila di satu tempat nih musyawarah anu naik tensinya, kadang-kadang lungguh ge jadi masalah dunia luar biasa. Oh, jadi galak. Betul, luar tungku biasa. jadi cengkat. Asana teu pernah bolotot jadi bolotot. Luar biasa ini benar. Hubbud dunya zulmatun fil qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Bahkan permusuhan terlama yang saya tangani adalah pembagian waris ya. Ada yang 20 tahun adi lancek pas saya. Dan kadang-kadang itu jadi nurun kepada anak-anaknya tadi. Anaknya bisa saling musuhan. Sampai Masya Allah saya bilang, akhirnya kalau musyawarah sambil marah, tangguhkan. Karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Dan saat pembagian waris itu tidak ada, oh lancek, oh adik. Oh mau bisa tak ngaluhuran sirah gitu kan. Tetap harus tunduk kepada Allah, kepada agama. Ad-dinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Selama ada yang marah atau marah semuanya, ya, selama ada yang marah atau marah semuanya, tangguhkan. Karena kan tidak mungkin selesai masalah dengan marah. Karena ketika marah itu kan minimal dampaknya 4 kan. 1, yujibul baha, leungit cahaya wajahnya, nu asalnya ramah, somea, nyebutna akang, aa, ece, gerak kan maneh sih ya, gitu ya. Teteh kalancet itu, maneh sih ya, dan sebagainya. Kedua, apa? Akalnya tidak jalan. Dengan marah tuh akal mengecil, dikesampingkan. Nah, yang ketiga katanya, ketika marah itu yang menemani setan. Tidak mungkin kita musyawarah dengan setan kan? Ketika marah tuh 70 setan yang menemani. Allahu Akbar. Itu 1 orang. Amun 5 berarti sabaraha urang eta setan didinya. Luar biasa. Nah, keempat, alhimyah rasukul dawa. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Daripada marah menimbulkan pertengkaran antar keluarga, mencegah. Tenang dulu lah. Nah, ada yang mengatakan udah tiap anggota ahli waris konsultasi dengan semua ustadz. Punya ustadz. Nanti ngumpul ustadznya, oh menciut sama. Jangan lupa, kecil di hadapan manusia, tapi besar di hadapan Allah. Untuk perempuan kan setengah dari laki-laki ya. Sebutlah 20.000. Berarti yang laki ada 40. Tapi kalau tulus ikhlas akan mendatangkan lebih dari 40. Kalau tulus ikhlas. Tapi orang yang hawak ya, yang rakus, dia minta 40. Ayo buruh mandian, buruh ngaku segala macam. Oh, itu udah dihitungan. Nauzubillah. Itu sudah tidak wajar. Dalam hadis ini, man jama'al mala biwari hakin, siapa yang mengumpulkan harta dengan tidak wajar, salatahullah, Allah akan mengeksekusinya. Allah yang eksekusi itu. Ya Allah. Bil ma'i dengan banjir, watin gempa, wanar kebakaran. Kan? Kok banjir? Di sini banjir, ayah kahuruan. Kahuruan teh dari gempa. Ini ada apa? Kemungkinan besar ada yang kita ambil milik orang lain. Saudaranya sendiri lagi. Tapi manusia itu kalau sudah bicara harta, dia akan gali sumur dan akan menumpuk gunung. Ya Allah. Dikasih emas 1, ingin 2 emas. Terus saja begitu. Itu manusia begitu. Makanya kalau musyawarah waris, hendaklah dengan kepala dingin. Kayak kena suasana sampai mak taklim gitu kan. Kalau sudah marah, jangan dulu musyawarah. Begitu. Luar biasa ini.
Aduh, kita lanjut lagi. Tadi ini ada beberapa pertanyaan di 1, 2 ini nih tentang gimana katanya apakah harus menaati suami dulu sementara pas berbarengan dengan duha katanya. Ini kadang-kadang suka menjadi problematika bagi para istri kan itu. Iya. Yang jawab pasti ibu-ibu ini yang nanya ya. Ibu-ibu ini betul. Wa fi buni ahadikum ibadah. Dalam hubungan intim itu ada ibadah. Bahkan ibadahnya lebih besar dibandingkan tahajud, dibandingkan duha. Oh, Allah. Bila suamimu atau pasanganmu, ini berlaku bukan hanya untuk wanita ya, Iya. untuk laki-laki sama. Iya. Nah, bila istrimu, bila suamimu ngajak hubungan intim dengan cara yang sangat baik, ma'ruf ya, ma'ruf itu baik dua belah pihak. Fa ta'tihi in kanat ala tanur. Kasih keinginannya, walaupun kau sedang ada di dapur. Kasarnya begitu. Lagi dapur, suami manggil, pergi dulu. Pada mulailah komporna tentu ya. Nah, jadi hubungan intim tuh lebih dari tahajud, lebih dari duha, tapi tetap harus ma'ruf. Caranya itu ma'ruf. Ma'ruf tuh caranya baik dan berakhir dengan baik. Oke. Nah, jangan sampai. Nah, kedua, ma'ruf itu sehat. Sudah istri gering, ke dokter henteu terus saya digawean gitu nya. Itu sudah maja tameh cager di sana. Itu salah itu. Nah, ma'ruf. Nah, ma'ruf juga sopan. Oke. Saya yakin sopan itu maknanya cengkrama apa cengkrama itu. Punten pemanasan dulu gitu kan ya. Tidak langsung der gitu, pemanasan dulu. Itu disunahkan di situ ya. Ma'ruf juga pakai minyak wangi. Ya minimal gosok gigi. Ma'ruf juga libas sudah pakaian yang punten merangsang. Gitu. Yang mempermudah suami, mempermudah istri. Pakai baju yang merangsang untuk suami, untuk istri itu amal soleh itu. Misalnya kayak training gitu. Oke, PPO dia gitu. Dan tapi kalau misalkan kalau para suami kemudian tapi kalau misalkan istri menolak kemudian para suami sabar, tentu agak beda lagi tadi ya. Kalau misalkan dan suaminya maksudnya dengan kondisi tertentu karena melihat situasi, artinya suaminya malah dapat ini bagus saja, artinya tidak dilaknat tadi ya. Tidak, jadi gini. Itu. Ada dilalah namanya. Dilalah itu tanda. Kita tahu tanda istri mau, tanda suami mau kan. Oke. Nah, sebuah istri lagi sibuk segala macam, lagi sakit, ngajak itu suami dosa. Oke. Tapi kalau tanpa alasan dia menolak, siapa yang diajak oleh suaminya tanpa alasan dia menolak, katanya seluruh malaikat semalam itu melaknatinya. Allahu Akbar. Itu berlaku suami istri. Istri punten ngajak, suami tanpa alasan menolak, sama suami dilaknat oleh malaikat. Itu yang disebut dengan ma'ruf. Ma'ruf itu dua belah pihak. Oke. Suami harus sayang sama istri, tapi jangan lupa istri juga harus sayang sama suami. Terciptalah saling menyayangi, itu ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf. Hubungannya dengan ma'ruf. Awalnya baik, berakhir dengan baik. Kalau tuh sampai nauzubillah cerai, harus berakhir dengan baik. Suami istri bisa cerai dan tidak identik cerai itu jelek. Oke. Tapi anak jangan ikut cerai, itu ma'ruf namanya. Nah, ayat istilah sunnah saya itu. Pondok jodoh panjang baraya gitu. Oke. Artinya silaturahmi bakal lanjut terus tadi. Terus ya. Terakhir ini tentang hukum rokok tadi. Karena juga jadi selalu menjadi debat kusir yang tidak pernah beres. Saya kebetulan tidak merokok ya. Tapi sangat toleran terjadi. Saya sering beliin rokok kalau teman saya kumpul itu ya, saya ngomong, "Ji rokok aja ya mere." Luar biasa ini. Tapi alhamdulillah saya punya kawan dari yang merokok jadi tidak sekarang rajin sholat ya. Dan itu masya Allah ya, jatah rokoknya dia tabungkan, dan bisa ngangkat anak asuh sampai kuliah. Oh ya Allah. Jadi Islam itu tarku malayakni, meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Ngumpul, nangkring, perenung gitu ya. Kok banyak menghamburkan waktu, mundur teratur. Reuni, ujungnya teuni, udah mundur teratur gitu ya. Harus ujungnya itu baik gitu. Karena silaturahmi itu isalu ma'amkana anil khair. Menghubungkan sesuatu yang ujungnya kebaikan. Ujungnya harus kebaikan. Harus kebaikan. Berteman dengan si A, kok jadi tambah baik, pegang. Jangan lepas. Karena boleh jadi gara-gara temanmu itu engkau akan kebawa ke surga. Dengan teman ini kita bergaul malah tambah rusak, akhlak kita mundur teratur. Karena boleh jadi gara-gara temanmu ini engkau akan masuk ke neraka.
Itu yang disebut dengan takhir, harus memilih dan memilah yang baik. Nah sama, ini kayaknya lebih banyak madorotnya, tinggalkan. Karena tarku malayani, Al-Quran mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah, jangan bunuh dirimu gara-gara ulah tanganmu. Saya ngikuti aja, makruh itu betul, makruh. Bahkan jangankan rokok ya, ada yang disebutkan khobais ya. Khobais itu makanan yang halal tapi dampak negatifnya lebih banyak. Atau yang tidak thayyib tadi. Halalan thayyiban gitu ya, halal dan tidak berisiko. Nah gitu ya. Kalau saya sih termasuk silahkan saja, tapi tetap harus dikurangi minimal ya. Ditinggalkan lebih baik. Karena ternyata dari satu batang rokok itu katanya berapa persen untuk non-muslim ya. Luar biasa. Iya. Oke. Sayang sekali pemirsa di rumah, waktu kita memang sudah habis ya, sampai jam 8. Kami ingatkan kembali mulai Rabu depan, Embun Pagi tayang dari jam 7 pagi sampai jam 8 pagi ya. Baik, ya. Ada kesimpulan yang sama banyak yang masih ada beberapa pertanyaan, cuman sayang sekali waktunya habis, melalui nomor pribadi saya. Pemirsa Bandung TV, mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah dalam berbuat baik. Amin, amin. Saya ulangi hadis Nabi, ihfazillah tajidhu amamaka. Peliharalah hubungan dengan Allah, pasti engkau akan merasakan hadirnya Allah. Mari kita hadirkan Allah dengan kebaikan kita, hadirkan Allah dengan amal saleh kita, hadirkan Allah dengan berbagai kebaikan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, istiqomahkan kami dalam berbuat baik, baik ritual ataupun sosial. Karena hanya dengan kebaikan rahmat Allah akan mengalir kepada kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa di rumah, berakhir. Insya Allah nanti Rabu depan kita kalau ada umur kita bisa kembali lagi. Dan jangan lupa waktunya berubah dari jam 6:30 menjadi jam 7 sampai jam 8 ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.